Baik, perkenalkan, nama saya Daya Novianti Daneli, NPM 23613390. Yang pertama, konsep informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan total biaya. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva, maka ini disebut aktiva penuh atau full asset. Jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh sumber yang dikorbankan untuk suatu objek informasi, maka ini disebut biaya penuh atau full cost. Jika informasi akuntansi penuh berupa pendapatan, maka informasi ini disebut pendapatan penuh atau full revenues. Kemudian, beda full accounting information, full cost, dan full costing. Full accounting information terdiri dari 3 unsur, yaitu full asset, full revenues, dan full cost. Kemudian, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Kemudian full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk, baik biaya produksi yang bersifat variabel maupun tetap. Berikut ini full cost dengan pendekatan full costing, gambar 2.1. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentukan biaya produksinya, berarti biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap, ditambah biaya administrasi dan umum, ditambah biaya pemasaran, sama dengan biaya penuh atau full cost dengan pendekatan full costing. Kemudian ada gambar 2.2, yaitu full cost dengan pendekatan variable costing. Ini total biaya variabel ditambah biaya administrasi dan umum variabel, tambah biaya pemasaran variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap, ditambah biaya administrasi dan umum tetap, ditambah biaya pemasaran tetap, sama dengan biaya penuh dengan pendekatan variable costing. Kemudian ada gambar 2.3, yaitu full cost dengan pendekatan activity based costing. Pertama, biaya tahap desain dan pengembangan produk ditambah dengan biaya tahap produksi. Biaya tahap produksi yaitu ada facility sustaining activity cost ditambah produk sustaining activity cost, ditambah batch related activity cost, ditambah unit level activity cost. Ini adalah biaya tahap produksi. Kemudian biaya tahap produksi ditambah dengan biaya tahap dukungan logistik. Tiga ini yaitu adalah biaya penuh. Ketiga ini dijumlahkan, kemudian jadilah biaya penuh dengan pendekatan activity based costing. Selanjutnya ada rincian biaya setiap jenis aktivitas, desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. Pertama, unit level activity cost atau biaya tingkat unit. Ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya-biaya yang termasuk yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan. Biaya dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Kemudian batch related activity cost. Ini adalah biaya yang bervariasi berdasarkan jumlah batch atau kelompok produksi, bukan jumlah unit individual. Setup cost yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan mesin, alat, atau proses produksi sebelum suatu batch produk mulai dikerjakan.
Yang ketiga, product sustaining activity cost, yaitu biaya aktivitas yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan produk tertentu agar tetap dapat dipasarkan tanpa dipengaruhi jumlah unit atau batch produksi. Biaya-biaya yang termasuk adalah biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, dan pengujian produk. Biaya dibebankan berdasarkan taksiran unit selama umur produk atau produk life cycle. Kemudian yang keempat, facility sustaining activity cost. Biaya yang timbul untuk mempertahankan kapasitas perusahaan seperti depresiasi, asuransi, dan gaji karyawan. Biaya ini dibebankan pada produk berdasarkan taksiran kapasitas normal divisi penjualan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Giarianti, NPM.3613402. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar, perusahaan terkait kepada prinsip akuntansi yang lazim, sedangkan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Manajemen puncak perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana yang diinvestasikan oleh para investor dan kreditur ke dalam perusahaan yang dikelolanya. Di samping itu, manajemen puncak berkewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan usahanya kepada pemerintah untuk memungkinkan pemerintah memungut pajak penghasilan atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pendapatan penuh yang disajikan untuk pemakaian luar harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, yang hanya berisi pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa kepada pihak luar. Jika antar unit organisasi perusahaan terjadi penjualan produk atau jasa, pendapatan penuh tidak boleh berisi pendapatan dari penjualan intern perusahaan. Biaya penuh yang disajikan untuk pemakaian luar juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Biaya produksi yang merupakan unsur biaya penuh harus ditentukan menurut metode full costing. Berikutnya, analisis kemampuan menghasilkan laba atau probability analysis. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi, yaitu produk, keluarga produk, aktivitas, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Dari analisis kemampuan menghasilkan laba menurut produk seperti terlihat pada gambar 2.9 tersebut, manajemen akan dapat memperoleh informasi sumber-sumber penyebab timbulnya laba atau rugi dari tiap-tiap produk yang diproduksi. Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau pusat laba dalam perusahaan biasa digunakan alat pengukur, yaitu kembali investasi atau return on investment atau disingkat ROI, atau residual income disingkat RI. Dapat dihitung dengan rumus kembali investasi sama dengan pendapatan penuh dikurang biaya penuh dibagi aktiva penuh. Residual income dihitung dengan mengurangi laba bersih dengan beban modal atau capital charge seperti terlihat dalam perhitungan berikut ini. Penggunaan kembali investasi atau residual income sebagai alat analisis kemampuan menghasilkan laba divisi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, konsep laba yang digunakan. Yang kedua, komponen untuk menghitung laba. Yang ketiga, komposisi aktiva yang diperhitungkan dalam investment base. Dan yang keempat, penilaian aktiva. Jika manajemen puncak akan mengadakan analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dimiliki oleh perusahaan, maka ia memerlukan alat pengukur kembalian investasi atau return on investment atau residual income. Dalam perhitungan ukuran kemampuan menghasilkan laba tersebut timbul masalah unsur-unsur apa yang diperhitungkan untuk menentukan laba dan aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan laba divisi. Terdapat 4 pengertian laba yang tersedia untuk mengukur laba divisi, yaitu yang pertama laba kontribusi divisi, yang kedua
laba terkendali divisi, yang ketiga laba langsung divisi, dan yang keempat laba bersih divisi. Dalam perhitungan kembalian investasi sebagai pengukur kemampuan menghasilkan laba divisi, perlu dipilih komponen aktiva yang dimasukkan dalam investasi. Ada dua kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemilihan tersebut. Yang pertama, aktiva tersebut digunakan secara langsung untuk memperoleh pendapatan divisi. Yang kedua, aktiva tersebut di bawah pengendalian manajemen divisi. Atas dasar kriteria tersebut, manajemen puncak dapat mengambil keputusan mengenai komponen aktiva yang dimasukkan sebagai investasi suatu divisi berikut ini. Yang pertama, kas, piutang dagang, sediaan, dan aktiva tetap yang digunakan langsung oleh divisi adalah contoh aktiva yang dengan mudah dapat diperhitungkan sebagai investasi dalam suatu divisi. Yang kedua, aktiva divisi yang berasal dari sumber yang tidak memerlukan biaya atau interest free tidak diperhitungkan dalam investment base. Yang ketiga, divisi tidak dapat dibebani dengan sebagai aktiva kantor pusat, kecuali jika aktiva kantor pusat tersebut dapat diidentifikasi secara langsung dengan kegiatan divisi tersebut. Yang keempat, aktiva divisi yang tidak digunakan secara langsung untuk memperoleh pendapatan divisi harus dikeluarkan dari perhitungan investasi divisi. Sebagai contoh adalah investasi dalam bentuk surat berharga, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. 5. Aktiva yang menganggur dalam satu divisi namun masih dapat dimanfaatkan untuk usaha divisi lain. Dapat dikeluarkan dari perhitungan investment base. Kebijakan ini dapat mendorong manajer divisi untuk melepaskan aktiva yang rendah, pemanfaatannya ke divisi lain yang mampu memanfaatkan aktiva tersebut lebih baik. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri, penentuan harga jual produk atau jasa, penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai, penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu. Cost reimbursement, inventory costing, evaluasi konsumsi sumber daya. Sesuatu dapat berupa produk, jasa, atau aktivitas. Jika manajemen telah merencanakan sesuatu, misalnya pembuatan produk, penyerahan jasa, atau pelaksanaan suatu aktivitas, maka setelah pekerjaan pembuatan produk, penyerahan jasa, dan pelaksanaan aktivitas tersebut terlaksana, ia memerlukan informasi berupa sumber daya yang telah dikorbankan untuk pelaksanaan produk-produk jasa atau aktivitas tersebut. Informasi ini diperlukan untuk memungkinkan manajemen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kenalkan, nama saya Marejilanti, NPM 23613429. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya. Di sini ada contoh perhitungan harga jual produk. Penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Jenis program ada 3. Yang pertama, program penelitian dan pengembangan produk baru. Kedua, program pelatihan karyawan. Ketiga, program hubungan masyarakat.
Program penelitian dan pengembangan produk baru bertujuan untuk menciptakan inovasi yang bernilai, meningkatkan daya saing, serta memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Program penelitian karyawan bertujuan untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan potensi karyawan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja, kesejahteraan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Program hubungan masyarakat bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antara organisasi dan publik, menciptakan citra positif, serta menjaga kepercayaan masyarakat demi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Penentuan harga jual normal. Harga jual suatu produk tersebut di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk pasar. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual di pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba wajar. Pendekatan full costing dan variable costing. Pendekatan full costing digunakan dalam penentuan kas produk. Harga jual produk harus dapat menutup biaya penuh yang merupakan jumlah biaya produksi dan biaya non-produksi ditambah dengan laba wajar. Sedangkan pendekatan variable costing digunakan dalam penentuan kas produk. Harga jual produk harus dapat menutup taksiran biaya penuh yang merupakan jumlah biaya variabel dan biaya tetap yang akan dikeluarkan ditambah dengan laba wajar. Di sini ada rumus penentuan harga jual pendekatan full costing. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah biaya non produksi ditambah laba yang ditetapkan. Kenalkan, nama saya Trisya Monika, NPM 23613467. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer adalah proses menetapkan harga jual beli barang atau jasa antar pusat laba atau divisi dalam suatu perusahaan agar setiap bagian dapat menghitung laba dan kinerjanya dengan jelas. Ada dua macam pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya, yaitu harga transfer dihitung dari biaya yang dikeluarkan, bukan dari harga pasar. Contohnya, biaya membuat satu meja. Di dalam membuat satu meja ada biaya bahan baku senilai Rp200.000, biaya tenaga kerja Rp100.000, dan biaya overhead atau tambahan Rp50.000. Jadi, total biaya produksi adalah Rp350.000. Jadi, meskipun di pasar harga meja misalnya Rp450.000, perusahaan tidak memakai harga pasar, tetapi memakai metode biaya yang harganya tadi Rp350.000. Yang kedua, ada penentuan harga transfer atas dasar harga pasar, yaitu cara menetapkan harga transfer dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar sebagai dasar transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan. Contohnya, divisi produksi membuat kursi. Harga jual kursi di pasar misalnya Rp500.000, maka divisi penjualan membeli dari divisi produksi dengan harga transfer Rp500.000. Bukan dihitung dari biaya produksi, tapi langsung pakai harga pasar. Selanjutnya, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas, seperti listrik, air, telepon, dan pos, diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang, ditambah dengan laba yang diharapkan. Artinya, tidak ditentukan bebas oleh perusahaan. Selanjutnya, rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, penentuan harga jual produk atau jasa baik dalam cost type kontrak, harga jual normal maupun harga jual produk dalam perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah, dan untuk penyusunan program. Perlu diadakan pembedaan istilah akuntansi alokasi biaya, cost allocation, dengan pembebanan biaya atau cost assignment dalam
perekayasaan informasi biaya penuh. Alokasi biaya merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas suatu dasar alokasi yang lebih bersifat sembarang. Dalam alokasi biaya, overhead pabrik juga seringkali dipakai dasar alokasi yang bersifat sembarang. Selanjutnya, pembebanan biaya merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas dasar hubungan sebab dan akibat. Untuk dapat membedakan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi, diperlukan cost driver, yang merupakan suatu faktor yang menjadi penyebab atau mendorong timbulnya biaya aktivitas tertentu. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi penuh. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Jadi, kalau buat manajemen itu lebih berfokus terhadap mana yang paling membantu keputusan. Dua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Jadi, kalau buat laporan luar, lebih berfokus terhadap mana yang sesuai aturan akuntansi. Saya Yusuf Novitasari, NPM 23613482. Saya akan melanjutkan pembahasan materi pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Tujuan pembebanan biaya tidak langsung dibebankan kepada objek informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam dua hal. Yang pertama, analisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual. Yang kedua, pengukuran kinerja menilai efektivitas dan kinerja para manajer. Manajemen memerlukan biaya penuh yang bersangkutan dengan produk atau jasa. Biaya penuh yang terdiri dari dua golongan. Yang pertama, biaya langsung yang bersangkutan dengan produk dan bagian yang adil. Yang kedua, biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, pembebanan biaya tidak langsung untuk merekayasa biaya penuh dilakukan dengan mencari dasar yang adil, yang digolongkan menjadi dua. Yang pertama, biaya produksi tidak langsung termasuk biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya non-produksi tidak langsung termasuk biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik dalam lingkungan manufaktur tradisional. Dalam lingkungan manufaktur tradisional, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar kuantitas produk yang diproduksi. Metode ini disebut volume basic system karena biaya overhead dianggap proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi, sehingga dapat menimbulkan quantity distortion karena biaya tidak dialokasikan sesuai konsumsi sumber daya yang sesungguhnya. Selanjutnya, produk tertentu dapat dibebani biaya terlalu besar karena pembebanan dilakukan secara agregat, dapat terjadi price distortion. Pembebanan dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang pertama, biaya overhead dikumpulkan dalam pusat biaya, baik departemen pembantu maupun departemen produksi. Biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Tahap kedua, overhead dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau biaya tenaga kerja langsung. Karakteristik sistem tradisional, yang pertama, biaya pusat biaya yang dibentuk seringkali berupa agregasi berbagai kegiatan yang tidak beragam atau homogen. Dasar pembebanan hanya berkaitan dengan volume produksi seperti unit, jam tenaga kerja langsung, atau jam mesin. Terdapat dua metode pembebanan overhead dalam manufaktur tradisional. Yang pertama, tarif tunggal pabrik. Metode ini menggunakan satu tarif untuk seluruh pabrik. Hasilnya kurang mencerminkan perbedaan konsumsi biaya antar departemen. Yang kedua, tarif per departemen. Menggunakan tarif berbeda untuk setiap departemen dan lebih memperbaiki pencerminan konsumsi biaya overhead dibanding plan unit rate. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik dalam lingkungan manufaktur maju. Lingkungan manufaktur maju mengakibatkan diversitas produk meningkat dan meningkatkan biaya overhead pabrik yang tidak berkaitan dengan volume produk.
Dasar pembebanan yang digunakan adalah aktivitas yang berkaitan dengan volume seperti unit produk, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Dalam manufaktur maju, persentase non-volume related cost seperti biaya setup, inspeksi, perubahan desain, dan penyusunan jadwal produksi menjadi tinggi, bahkan sekitar 25% dari total biaya produksi. Jika akuntansi biaya hanya menggunakan volume rate activity sebagai dasar pembebanan, maka laporan biaya produksi menjadi tidak akurat. Otomatisasi terhadap pembebanan overhead. Pertama, otomatisasi menyebabkan penggunaan kombinasi mesin konvensional dan mesin otomatis dalam departemen produksi. Mesin otomatis mengonsumsi overhead lebih tinggi dibanding mesin konvensional, tetapi membutuhkan tenaga kerja langsung lebih kecil. Jika pembebanan menggunakan tarif overhead per departemen, maka produk yang diproduksi dengan mesin konvensional menerima pembebanan berlebihan, sedangkan produk yang diproduksi dengan mesin otomatis menerima pembebanan terlalu rendah. Produk yang membutuhkan production run dan waktu inspeksi lebih banyak tidak dibebani biaya setup dan inspeksi secara tepat karena tarif menggunakan angka rata-rata departemen. Pembebanan overhead dalam lingkungan manufaktur maju dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, pengumpulan biaya overhead dalam cost pool yang berisi aktivitas beragam. Yang kedua, pembebanan biaya dari cost pool ke produk menggunakan cost driver, di mana cost driver ini mencerminkan hal baik tentang cost pool, tentang biaya cost pool. Selanjutnya, sistem tradisional memiliki kelemahan. Yang pertama, hanya menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai dasar alokasi. Yang kedua, hanya menggunakan dasar alokasi yang berkaitan dengan volume. Yang ketiga, pusat biaya terlalu besar dan memiliki struktur biaya overhead yang berbeda. Selanjutnya, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Jika informasi biaya digunakan untuk menilai kinerja manajer, maka harus dikaitkan dengan wewenang dan tanggung jawab manajer. Biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer disebut biaya terkendali. Contohnya, biaya tidak langsung sering berada di bawah pengendalian lebih dari satu manajer untuk penilaian kinerja yang adil. Biaya tidak langsung harus dibebankan kepada manajer yang bertanggung jawab atas pengendaliannya. Konsep ini berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban, di mana kinerja dinilai berdasarkan biaya yang berada dalam kendali manajer tersebut. Selanjutnya, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar. Yang pertama, untuk tujuan pelaporan eksternal, pembebanan biaya tidak langsung dilakukan melalui alokasi biaya. Tujuan utamanya adalah menentukan nilai persediaan. Menurut prinsip akuntansi yang berlaku, persediaan disajikan berdasarkan prinsip lower of cost or market, yaitu untuk menilai persediaan dengan memilih nilai yang lebih rendah. Oleh karena itu, harus dihitung biaya penuh full cost. Persediaan menggunakan pendekatan full costing. Dalam full costing, biaya produksi tidak langsung overhead harus dialokasikan ke produk. Pembebanan biaya tidak langsung memiliki tujuan berbeda tergantung pemakaiannya. Untuk pemakaian manajemen fokus pada pengendalian dan penilaian kinerja, sedangkan untuk pihak luar fokus pada penentuan nilai persediaan dan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi. Unsur biaya produksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Sekian penjelasan materinya. Terima kasih.